Anda sakit hati ketika orang-orang di sekitar Anda menyakiti Anda. Mungkin atasan, mungkin anak buah, mungkin tetangga, saudara, keluarga besar kita menyakiti kita. Mereka menyudutkan kita. Mereka memperlakukan kita dengan tidak adil. Apakah Anda sakit hati? Ketika mereka memperlakukan itu, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita harus sakit hati dan kita meninggalkan mereka? Apakah kita harus meninggalkan mereka ketika mereka datang, kita pergi meninggalkan mereka? Atau sebaliknya, kita yang pergi menjauh dari kehidupan mereka? Demi supaya kita tidak disakiti, kita tinggalkan mereka. Kita hindari mereka, agar kita merasakan suatu kehidupan yang nyaman, tidak merasakan rasa sakit hati dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, ketika kita merasakan lapar dalam kehidupan kita, kita akan makan. Kita mencari makanan dan kita memakannya, mengunyahnya agar bisa dicerna dalam lambung kita, di dalam perut kita, supaya kita bisa menghilangkan rasa lapar. Gigi kita dikontrol oleh otak kita saat kita mengunyah. Gigi kita dikontrol oleh otak kita untuk mengunyah makanan supaya bisa dicerna di dalam lambung kita. Tetapi seringkali gigi kita pun menggigit lidah kita, bahkan bibir kita sampai berdarah-darah. Bagaimana rasanya, saudara? Sakit, bukan? Ketika Anda rasakan sakit tergigit saat itu, apakah Anda pergi ke dokter? Dokter, tolong cabut semua gigi saya, karena dia sudah menggigit lidah saya, karena dia sudah menggigit bibir saya sehingga berdarah-darah. Apakah itu yang akan Anda lakukan? Seperti Anda akan menjauh, akan meninggalkan semua orang-orang yang menyakiti hidup Anda? Apakah Anda akan meninggalkan orang-orang itu? Makanya Anda pergi ke dokter dan mencabut semua gigi. Tidak pernah Anda lakukan itu. Bayangkan kalau Anda cabut semua gigi Anda. Apa yang terjadi? Setiap hari kita tanpa gigi, bagaimana kita bisa memakan dan mengunyah makanan kita? Tidak bisa kita lakukan. Kita tetap meneruskan makanan kita walaupun kita tergigit dan berdarah-darah. Kita tetap melanjutkan memakannya. Kita tetap melanjutkan mengunyahnya. Supaya apa? Tujuannya supaya kita tidak merasakan lagi kelaparan dan kita dikenyangkan oleh makanan yang kita kunyah. Ingat, gigi yang dikontrol oleh otak kita sendiri pun kita tidak mau cabut. Apalagi orang-orang sekitar kita yang tidak dikontrol oleh pikiran kita, oleh otak kita, oleh kehidupan kita. Mereka berhak untuk menyakiti kita. Ingat, Tuhan menerima kita apa adanya. Dulu kita orang yang bersalah. Dulu kita melakukan pelanggaran. Dulu kita orang yang berdosa. Kita tidak mengakui Tuhan, kita melanggar hukum-hukumnya, kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita bersalah, kita berbalik dan kita kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Aku bersalah, Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan menjauh dari kehidupan kita? Ketika kita datang menghampiri Dia, apakah Dia menjauh meninggalkan kita? Dia menerima kita dengan tangan terbuka. Dia menghampiri kita. Dia merangkul kita. Dia menyucikan dosa kita. Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia tidak pernah melihat siapa kita. Dia tidak pernah melihat dosa-dosa kita, karena Dia sudah ampuni ketika kita meminta ampun. Dia terima kita apa adanya. Ingat, saudara, ketika orang-orang sekitar kita menyakiti kita, terimalah Dia seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika orang-orang di sekitar kita menyakiti kita, Tuhan mau kita semakin dewasa di dalam kehidupan kita, di dalam rohani kita, agar kita menjadi lebih bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita menghadapi itu semua, agar kita di dalam kehidupan kita bisa mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Seperti kita makan, tujuannya supaya kita tidak mengalami kelaparan kembali, tidak merasakan rasa lapar. Ketika kita mengalami rasa sakit hati, ketika orang-orang menyakiti hati kita,
Fokuslah, ingat, hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Maka terimalah mereka apa adanya, seperti Tuhan menerima kita apa adanya.